Selamat datang kembali. Kita mau lanjut nih, bongkar lagi buku keren, Thinking Fast and Slow. Kali ini fokusnya ke pertarungan di kepala kita sendiri. Gimana insting kita, si sistem satu itu suka banget sama cerita sebab akibat. Sampai kadang, ya nggak baikan fakta statistik gitu aja. Ada contoh bagus nih soal studi kanker ginjal di Amerika. Polanya aneh banget. Iya, betul. Studi itu kayak cermin ya, gimana otak kita kerja, kita tuh punya dorongan kuat banget buat cari kenapanya. Sistem satu kita otomatis aja gitu, ngerangkai cerita. Padahal mungkin, ya cuma kebetulan, variasi statistik biasa. Nah, ini inti konsep yang disebut causes trump statistics. Penjelasan sebab akibat rasanya lebih kuat aja gitu daripada angka. Dan ini sering diperparah sama, hukum bilangan kecil. Kita salah asumsi kalau sampel kecil pasti sama persis sama gambaran besarnya. Oke. Coba kita bedah deh contoh kanker ginjalnya. Katanya kan, wilayah atau county yang kasus kanker ginjalnya paling rendah itu, cirinya tuh di desa, penduduknya dikit, terus basisnya Partai Republik. Gampang banget ya lompat kesimpulan, oh gaya hidup desa sehat nih. Nah, itu dia. Gampang banget mikir gitu. Udara bersih, makanan alami, ya kan? Pikiran kita langsung nyodorin cerita yang enak didengar. Iya, logis rasanya. Tapi, disinilah kejutannya. Sumber yang sama nunjukin juga wilayah yang kasusnya paling tinggi, ciri-cirinya. Sama persis. Pedesaan juga, penduduk jarang, basis republik juga. Nah loh. Hah? Serius? Sama persis. Jadi kayaknya bukan soal gaya hidup atau politiknya deh yang utama di sini. Kuncinya malah di ukuran populasinya yang kecil itu. Ukuran populasi kecil. Gimana tuh hubungannya? Gini, kalau kelompoknya kecil, 1 atau 2 kasus aja udah bisa bikin rata-ratanya loncat jauh. Bisa jadi kelihatan rendah banget atau malah tinggi banget. Cuma karena ya variasinya lebih kelihatan di angka kecil. Kalau populasinya besar kan kasus ekstrim gitu nggak terlalu ngaruh ke rata-rata keseluruhan. Ketetep gitu. Oh, jadi efeknya lebih kelihatan aja ya di populasi kecil. Betul. Sistem 1 kita kan buru-buru cari sebabnya apa nih. Tapi sistem 2 yang mikirnya lebih pelan kalau dilatih, bakal lihat ini. Ya murni soal statistik, ukuran sampel aja. Wow. Jadi kontras antara yang tinggi banget sama rendah banget itu bisa jadi cuma ilusi statistik aja ya, karena sampelnya kecil. Bukan karena ada penyebab misterius yang beda gitu. Kemungkinan besarnya begitu. Pikiran kita kan sibuk cari, kenapa? Padahal jawabannya mungkin cuma variasi acak di sampel kecil. Ini benar-benar bikin mikir ulang cara kita lihat data ya. Iya, persis. Sistem 1 kita itu jago banget nemuin pola sebab akibat. Tapi kadang semangatnya kebablasan, nemu hubungan yang sebenarnya nggak ada. Dia agak susah gitu nerima fakta yang ya cuma statistik. Kita lebih suka cerita, biar gimana pun, daripada ngakuin peran kebetulan. Mirip kayak ilusi hot hand di basket itu loh. Kita yakin banget pemain bisa panas, terus-terusan cetak skor. Padahal seringnya itu cuma ya naik turun performa biasa aja, acak. Kita lihat pola padahal cuma noise data. Nah, ini nyambung lagi dong ke hukum bilangan kecil yang tadi disebut. Kita salah kaprah ngarepin sampel kecil, kayak penduduk satu desa gitu, bisa seakurat sampel gede buat gambarin populasi total. Betul sekali. Ini bias yang bahkan peneliti pengalaman pun kadang kejebak loh. Mungkin secara intuisi ngerasa sampel segitu cukup, lebih percaya feeling daripada ngitung kebutuhan statistik beneran. Kita kan pengennya dunia ini teratur, polanya jelas. Padahal di sampel kecil justru variasi acak itu lebih mungkin muncul mencolok. Akibatnya, pas lihat hasil ekstrim dari sampel kecil, bukannya mikir oh ini efek statistik, malah sibuk cari penjelasan unik kenapa bisa nyimpang gitu. Oke, jadi apa nih artinya buat kita semua yang dengerin? Intinya, otak kita itu udah disetel buat suka cerita sebab akibat. Sistem 1 otomatis cari penjelasan kenapa. Tapi ya itu, insting ini bisa nipu juga. Apalagi pas ketemu angka, data, probabilitas. Terus kalau datanya dikit atau dari kelompok kecil, wah, makin gampang salah. Makanya penting banget buat kita ya sesekali injek rem sistem 1, aktifin sistem 2. Mikir lebih pelan, lebih kritis, pakai kacamata statistik gitulah. Perlu belajar agak skeptis sama penjelasan sebab akibat yang muncul gitu aja di kepala. Apalagi kalau lihat hasil yang nonjol banget dari sampel kecil. Tanya ke diri sendiri, ini beneran sebab akibat kuat atau jangan-jangan cuma permainan angka aja karena sampelnya?
Oke. Sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan lagi. Sekarang udah tahu nih, kita punya bias kuat buat cari sebab dan agak ngabaikan statistik. Coba diperhatiin, gimana bias ini bisa ngaruh ke cara Anda baca berita utama? Atau lihat hasil survei kilat? Atau bahkan nilai pengalaman sendiri yang kayaknya kok berpola, padahal mungkin cuma berdasarkan 1-2 kejadian aja? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa lagi.